Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis ya. Yang pertama, teori yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan mengenai tinjauan pustaka atau tinjauan teori ya. Nah, teori ini itu berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan juga mendalam ya dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan juga prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti itu menjadi lebih jelas dan juga lebih terarah. Kemudian di bab 2, selain ada tinjauan pustaka atau tinjauan teori, juga ada kerangka teori atau kerangka berpikir. Jadi sebagai peneliti, itu kita harus menguasai teori-teori ilmiah yang dituangkan dalam tinjauan teori ini. Tinjauan teori bab 2 sebagai dasar dalam menyusun pemikiran yang nantinya akan membuahkan sebuah hipotesis. Jadi setelah kita membuat tinjauan teori, kita membuat kerangka teori atau kerangka berpikir yang berisinya itu mengenai penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Jadi, kerangka berpikir itu adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Ini berdasarkan teori-teori yang ada di tinjauan pustaka, kemudian dianalisis secara kritis dan juga sistematis, sehingga nantinya akan menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Nah, dalam penyusunan kerangka teori itu harus sesuai dengan alur-alur pemikiran yang logis ya. Nah, ini adalah contoh dari kerangka teori yang dengan judul pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur, perkembangan motorik kasar, dan perkembangan motorik halus. Nah, untuk garis yang putus-putus itu adalah variabel-variabel yang tidak kita teliti. Dan yang pada kotak yang tidak putus-putus itu adalah variabel yang kita teliti. Nah, di situ kita lihat ya, dimulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan di sini adalah faktor herediter atau genetik dan juga faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungannya itu terdiri dari lingkungan pranatal, dan juga postnatal. Yang kita ambil adalah faktor postnatalnya ya. Nah, faktor postnatalnya ini adalah meliputi faktor biologis, faktor fisik, faktor psikososial, dan juga faktor keluarga dan adat istiadat. Oke, terus kemudian kita ambil adalah faktor psikososialnya. Nah, faktor psikososialnya ini meliputi cinta dan kasih sayang, stimulasi, dan kualitas interaksi bayi dan orang tua. Nah, stimulasi ini itu berupa pijat bayi ya, yang nantinya akan rangsang pituitari, rangsang sistem syaraf pusat atau SSP, dan juga rangsang perifer, yang kemudian akan mempengaruhi dari kualitas tidurnya yang dipengaruhi oleh rangsang perifer, SSP, dan pituitari, dan kemudian untuk rangsang perifer itu sendiri akan mempengaruhi peningkatan perkembangan motorik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Kemudian di bawah dari kerangka teori ini yang telah dibuat itu ada keterangan gambar 2.4 atau gambar 2.1 apabila dalam bab 2 yang kalian buat itu adalah kerangka teori ini adalah gambar yang pertama, maka ditulislah di situ gambar 2.1. Kenapa 2? Yang pertama adalah 2 itu adalah diambil dari bab 2-nya. Kemudian titik 1 itu adalah gambar yang pertama. Kalau misalkan di tinjauan teori kalian sudah ada 3, misalkan ada 3 gambar, maka ditulis keterangannya adalah gambar di kerangka teori ini gambar 2.4. Kemudian kerangka berpikir seperti itu. Kemudian di bawahnya ada, jangan lupa diberikan sumbernya ya, sumber yang
menyatakan dari teori-teori yang telah kalian susun sedemikian rupa secara sistematis pada kerangka teori tersebut ya. Di sini sumbernya adalah Silvera et al. 2010 ya. Jadi autornya terlebih dahulu dituliskan, kemudian dalam kurung tahun. Kemudian apabila kita akan memasukkan beberapa pada referensi selanjutnya, kita beri tanda penghubung dengan tanda titik koma ya. Kemudian author selanjutnya Inal dan Gildis 2012 dan Jinjing et al 2007. Nah, di situ terlihat ya, berarti sumbernya referensinya adalah 3 jurnal. Setelah itu kita menginjak pada bab 3 ya. Pada bab 3 itu salah satunya adalah adanya variabel penelitian. Nah, di situ, apa sih sebenarnya variabel penelitian? Sebelumnya saya sudah menyinggung juga ya mengenai variabel penelitian yang yaitu adalah variabel independen dan dependen. Nah, pengertiannya dari variabel penelitian itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Apabila contohnya ya di sini adalah konsepnya badan, maka variabelnya dari itu terdiri dari berat badan dan juga bisa kita ambil tinggi badan juga bisa kita ambil. Kalau berdasarkan sifat variabelnya, menurut Ari Kunto itu dibedakan menjadi variabel statis dan dinamis. Kalau statis, variabel statis itu berarti tidak dapat diubah keberadaannya. Contohnya seperti jenis kelamin. Kalau variabel dinamis itu adalah variabel yang dapat diubah keberadaannya ya. Jadi misal contohnya seperti kedisiplinan atau misalkan keteraturan minum obat, nah itu keberadaannya itu bisa terjadi peningkatan, bisa juga terjadi perubahan maupun bisa juga terjadi penurunan kedisiplinan atau penurunan dalam keteraturan minum obat misalkan. Oke, kita lihat macam-macam variabelnya. Di sini macam-macam variabel itu ada 5 macam, yaitu variabel independen, dependen, moderator, intervening, dan juga variabel kontrol. Oke, kita lihat satu persatu ya. Untuk variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Jadi variabel independen ini adalah yang kita letakkan di depan karena merupakan variabel yang akan mempengaruhi variabel dependennya. Nah, kata lain atau istilah lain dari variabel independen itu adalah variabel stimulus, prediktor, antecedent, atau dalam bahasa Indonesia variabel independen itu adalah variabel bebas. Ya, diingat-ingat independen itu adalah dalam bahasa Inggrisnya independen itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah bebas. Oke, kemudian yang kedua itu adalah variabel dependen. Variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen tadi atau variabel bebas tadi. Nah, nama lain dari variabel dependen itu adalah variabel output, variabel kriteria atau konsekuen. Nah, ini contohnya di sini dicontohkan komitmen kerja itu sebagai variabel independennya ya, variabel yang akan mempengaruhi produktivitas kerja yang sebagai variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi oleh komitmen kerja. Kemudian variabel moderator. Nah, variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi dalam arti memperkuat dan juga memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, jadi di sini dicontohkan hubungan perilaku suami dan istri itu akan semakin baik atau semakin kuat apabila mempunyai anak dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga yang
ikut mencampuri di dalamnya. Nah, di sini anak itu sebagai variabel moderatornya yang memperkuat hubungan, dan pihak ketiganya itu sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah hubungan motivasi dan produktivitas kerja itu akan semakin meningkat apabila peranan pemimpin dalam menciptakan iklim kerja yang baik, dan hubungan akan semakin rendah apabila peranan pemimpin ini itu kurang baik dalam menciptakan iklim kerja. Ya, itu adalah contoh dari variabel moderator. Ini ya, bisa digambarkan seperti ini. Jadi, variabel moderator itu timbul di tengah-tengah antara variabel independen dan juga variabel dependennya. Kemudian yang keempat itu adalah variabel intervening. Variabel intervening itu adalah variabel yang secara teoritis itu mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati maupun tidak dapat diukur. Nah, variabel intervening ini merupakan variabel penyela atau antara, ya, yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau tumbuhnya variabel dependen. Nah, ini contohnya ya dari variabel intervening dan juga variabel di situ juga ada variabel moderatornya. Jadi di sini sebagai contoh bahwa tinggi rendahnya penghasilan itu akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup, ya. Harapan hidup di sini adalah variabel dependennya. Jadi penghasilan itu akan secara tidak langsung mempengaruhi harapan hidup atau panjang pendeknya umur. Nah, dalam hal ini itu ada variabel antaranya, ya. Variabel antara atau variabel interveningnya yaitu berupa gaya hidup seseorang. Nah, antara variabel penghasilan atau variabel independennya ini dengan gaya hidup itu terdapat variabel moderatornya, yaitu budaya lingkungan tempat tinggal. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang kelima itu ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti oleh peneliti. Nah, variabel kontrol ini itu sering kali digunakan oleh peneliti apabila akan melakukan penelitian yang sifatnya itu membandingkan, ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita akan membandingkan pendidikan SMA dan juga SMK mengenai keterampilan mengetik. Jadi pengaruh jenis pendidikan SMK atau SMA tersebut terhadap keterampilan dalam mengetik. Nah, variabel independennya di sini adalah pendidikan SMA dan SMK, ya. Membandingkan SMA dan SMK, pendidikan SMA dan SMK. Nah, variabel kontrol yang ditetapkan itu sama. Misalkan seperti naskah yang diketik itu juga sama, mesin tiknya yang digunakan sama, ruang dalam tempat mengetiknya juga sama. Nah, dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan SMA atau SMK tadi itu terhadap keterampilan dalam mengetik itu dapat diketahui lebih pasti. Nah, kalau menurut berdasarkan hubungan fungsional menurut Nota Atmojo 2012, di sini ada dalam variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen itu adanya variabel confounding atau confounding variable, ya, atau dinamakan dengan variabel pengganggu, yaitu variabel yang
mengganggu terhadap hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Di sini terlihat bahwa variabel independennya itu adalah pengetahuan kesehatan reproduksi dan lingkungan sosial remaja. Kemudian untuk variabel dependennya itu adalah hubungan seks pranikah. Kemudian di antara kedua variabel tersebut itu terdapat confounding variabel atau variabel pengganggunya, yaitu umur kehidupan beragama. Jadi confounding variabel ini adalah yang mengganggu antara variabel independen dan juga variabel dependen ya. Kemudian selanjutnya di bab 3 juga ada yang dinamakan dengan hipotesis. Nah, dalam mengambil hipotesis ini kita terlebih dahulu harus ada problemnya atau permasalahannya ya, sehingga kita dapat membuat suatu hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah terdiri dari berasal dari kata hypo, itu yang artinya adalah di bawah, dan tesa itu adalah artinya kebenaran. Jadi hipotesis itu adalah suatu jawaban yang bersifat sementara atau dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian sampai nantinya terbukti melalui data yang terkumpul melalui penelitian yang akan dilakukan. Nah, syarat-syarat hipotesis itu ada 5 ya. Yang pertama adalah relevan. Jadi hipotesis itu harus relevan dengan fakta yang diteliti ya, dengan fakta yang ada. Kemudian testability, yaitu memungkinkan dilakukan observasi dan bisa diukur. Jadi variabel itu harus mempunyai instrumen pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang bisa kita ukur atau bisa kita lakukan observasi menggunakan lembar observasi sebagai instrumen penelitian kita. Kemudian syarat yang ketiga adalah compatibility. Jadi hipotesis baru itu harus konsisten dengan hipotesis yang ada di lapangan. Jadi hipotesisnya harus compatible. Apabila memang hasil penelitiannya setelah dilakukan olah data memang hasilnya itu tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan, ya kita tulis saja di situ memang hipotesis tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan dan lain sebagainya ya. Jadi apabila memang tidak ada, tulis saja memang tidak ada. Apabila ada perbedaan, kita tulis ada perbedaan atau ada pengaruh atau ada hubungan seperti itu. Kemudian yang keempat syaratnya adalah prediktif. Prediktif yaitu mengandung daya ramal, karena tadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi harus ada prediksinya. Apakah itu akan berpengaruh, ataukah tidak berpengaruh, dan sebagainya. Kemudian simplicity. Simplicity di sini dalam arti yaitu adalah sederhana, mudah dipahami, dan juga mudah untuk dicapai. Jadi untuk klasifikasi hipotesisnya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah hipotesis nol atau bisa disingkat HO, H0. Itu adalah hipotesis yang digunakan untuk pengukuran statistik. Kemudian ada hipotesis alternatif atau disingkat HA atau H1. Nah, hipotesis alternatif ini adalah hipotesis penelitian menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan ataukah ada perbandingan antara 2 atau lebih variabel yang kita teliti. Nah, ini contohnya. Jadi dalam membuat hipotesis, nanti kita cantumkan berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis penelitian sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh hipotesis yang masih dalam bentuk proposal ya. Jadi ada HO dan HA-nya, masih ada HO dan HA-nya. HO itu ya yang harus kalian ingat, H0 berarti tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada perbandingan, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya adalah tidak ada pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur pada bayi umur 3 hingga 6 bulan. Kemudian HA-nya adalah ada pengaruh. Ada pengaruh, ada hubungan, ada perbedaan. Jadi
Misalkan ada pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur pada bayi umur 3 hingga 6 bulan. Jadi, kalau H0 itu berarti tidak ada. Kalau HA itu ada. Nah, itu apabila kalian masih dalam bentuk proposal ya. Apabila nanti kalian sudah melakukan analisis data, melakukan olah data, kemudian didapatkan hasil apakah itu ada pengaruh ataukah tidak ada pengaruh, nanti kalian langsung saja pilih salah satu. Apabila ada pengaruh, ya yang ditulis adalah hanya ada pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur pada bayi umur 3 hingga 6 bulan, misalkan. Kalau nanti hasil olah datanya itu tidak ada pengaruh, maka tulislah di situ tidak ada pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur pada bayi umur 3 hingga 6 bulan. Jadi yang HA tidak perlu. Jadi dipilih salah satu apabila kalian sudah melakukan analisis data atau olah data ya. Jadi kalian kalau untuk menyelesaikan tugas akhir itu hanya untuk setara D3, D4 ataupun S1 cukup hanya sampai variabel independen ataupun variabel dependen saja. Untuk ketiga variabel yaitu variabel kontrol, variabel intervening ataupun variabel moderator itu tidak perlu kalian gunakan, itu tidak apa-apa ya, karena masih dalam tahap belajar melakukan penelitian. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.